perut saya tuh sakitnya kayak dililit, bener-bener wah luar biasa, itu saya sampai nangis. Kalau seandainya lewat pasar Dieng nanti mendingan diem aja. Kalau seandainya ada koin, punya koin, lempar. Di situ posisinya saya sama teman-teman kalau nggak salah sekitar cuma 7 atau 8, tapi yang saya rasain tuh rame banget bang. Lewat pasar Dieng tuh kayak rame banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Misis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada pendaki TikToker dari daerah Ujung Aspal Pondok Gede, yaitu Kak Silvi. Salam Bang Umang. Kak, makasih banyak nih Kak ya, sebelumnya udah jauh-jauh nih Kak dari Ujung Aspal Pondok Gede ya. Tepatnya di Jakarta Timur dong ya. Tapi masuknya Bekasi sih. Oh masih, oh itu udah Bekasi Pondok Gede ya? Bekasi ke daerah Tangerang gitu. Oke Kak, sebelumnya itu gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Baik. Salam banget. untuk teman-teman Kak Silvi dan juga keluarga di rumah nih Kak. Siap. Oke. Jadi teman-teman semua, saya perkenalin lagi ya, bahwasannya Kak Silvi juga apa ya, TikToker kayak, TikToker gitu kan. Nah, TikTokernya itu, ini kan pasti tiap hari orang pasti buka TikTok, IG, media sosial lah ya, media sosial gitu kan. Nah, Kak Silvi kan punya akun TikTok tuh Kak. Kalau boleh tahu dong, misalkan teman-teman pengen hasil lihat karyanya Kak Silvi gitu, akun TikToknya apa Kak? @silvianptr.am. .am itu kalau akun TikTok. IG sama sih. IG sama. Berarti sama. kalau mau nyari akun TikTok sama kayak akun IG ya namanya. Kalau mau nyari akun TikTok sama juga kayak nama IG. Yes. Gitu. Oke. Kak, kalau boleh tahu tuh isi TikToknya apa tuh Kak? Random sih Bang. Oh, random ya TikToknya ya? Kalau lagi abis ngedaki kemana ya isinya pendakian. Kalau enggak ya udah sehari-hari aja. Nah, berarti gue bakalan sharing-sharing gimana caranya biar FYP. Video gue nggak pernah FYP. Paling banyak 200 orang. Pakai hashtag FYP dong, FYP gitu kan. Pendaki gunung, tetap aja kan ngirit gitu. Lagi tahap belajar jadi TikToker nih. Oke Kak, kalau tadi ngomongin TikTok, terus Instagram gitu kan. Dan sekarang nih cerita nih Kak ya. Oke. Sesuai dengan kisah misis pendaki nih Kak, nama segmennya. Jadi pada video kali ini nih, Kak Silvi akan menceritakan pendakinya saat naik gunung mana tuh Kak? Lawu sih. Lawu? Itu tahun berapa Kak? Baru banget tahun ini, Lebaran, itu tanggal 6 sampai 9 Mei 2022. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan yang lalu Kak Silvi mengalami kejadian itu gitu. Gitu kan. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Kak Silvi itu mendaki berapa orang sih? Waktu itu ikut open trip. Jadi kan biasanya saya mendaki tuh sama kakak kelas kan. Karena kebetulan emang rencananya mau ke Merbabu. Tapi ternyata di Merbabu kan harus booking online gitu kan. Terus ya udah full slot. Jadinya, Sil, ada nih open trip ke Lawu. Yaudah deh Kak, gas aja daripada Lebaran sisa libur nggak kemana-mana kan. Ya udah tuh, udah kita rencanain ke Lawu. Terus temen yang waktu tahun lalu ikut ke Cikure juga ikut lagi. Jadi dari Bekasi ini ada 5 orang. Oh, 5 orang, berarti ramean tuh ya? Ramean, ada yang dari Bandung, ada yang dari Purwakarta, Karawang, Cikarang. Oke, berarti banyak lah gitu kan. Banyak. Nah, itu melalui jalur mana Kak? Candi Ceto. Candi Ceto. Wow, Ceto Sabananya ya. Yes, Mantap gitu betul. loh. Maksudnya ciri khas Gunung Lawu kalau lewat Candi Ceto tuh benar-benar berasa ini kalau ini cuma di Gunung Lawu gitu ya. Betul. Sebelum masuk cerita Kak, satu kata untuk Gunung Lawu. Mistis. Mistis. Yes. Oh, oke, karena pernah mengalami kejadian ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Kak, inti daripada ceritanya itu apaan Kak? Intinya tuh karena
lagi head juga sih. Lagi head. Oke. Jadi pada saat mendaki tiba-tiba head di jalan gitu. Nggak tahu sebelumnya. Headnya itu ketika lagi naik gunung? Di jalan. Oh, perjalanan? Perjalanan Berarti lagi. sebelum base camp ya? Oh. Pas mau sholat zuhur, masih di daerah Cikarang waktu itu. Ya udah. Di situ baru ketahuan. Berarti bukan dari rumah ya? Bukan. Itu tiba-tiba gitu ya di perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu lewat jalur Candi Cito itu ya? Oke. Ini banyak banget nih teman-teman semua yang pendaki perempuan yang ketika mendaki gunung head gitu kayak. Mungkin teman-teman juga penasaran, begitupun juga dengan saya, apa yang dialami oleh Kak Silvi ketika mendaki Gunung Lawu ya. Oke, tahan dulu Kak ceritanya Kak. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Waktu itu saya pengen banget ngabisin waktu libur lebaran nanjak gunung kan. Kita udah rencana banget tuh Bang pengen ke Merbabu. Tapi karena pas dilihat tiketnya tuh udah full semua. Jadi kita ngebatalin. Maksudnya ya udah nyari ke gunung opsi lain. Akhirnya kakak kelas ngabarin karena dia tuh ada temen di salah satu open trip ini juga. Ngadain ke Gunung Lawu. Dia ngabarin, Sil, gimana nih ke Gunung Lawu? Gas gak? Yaudahlah, gas aja daripada nggak kemana-mana kan. Oke tuh, udah kan? Udah prepare semuanya. Temen yang dari Bekasi juga, pokoknya yang dari Bekasi itu ada 5 orang. Kita mepo di Cikarang. Kita OTW dari Bekasi itu sekitar jam 8-an sampai di mepo Cikarang tuh jam setengah 10. Karena kebetulan itu masih suasana lebaran, jadi macet. Betul. Iya kan? Betul. Bisnya macet tuh Bang, terus nyampainya juga delay. Berarti kena one way ya? Yes, gitu ya? One way. Bener banget. Akhirnya kita nungguin tuh di Cikarang, bus sampai sekitar jam setengah 11 siang. Setengah 11 siang, kita lanjut perjalanan. Betul apa yang Bang Umang bilang tadi, one way. Kita nggak lewat jalan tol sama sekali. Luar tol? Iya, luar Full? tol. Full. Lewat luar ya? Betul. Kayak lanjut perjalanan, akhirnya kita sampailah tuh di masih Cikarang kesana lagi. Itu mau sholat Jumat. Karena kan memang kebetulan kita berangkat hari Jumat kan. Yang cowok sholat Jumat, nah yang cewek istirahat dulu terus baru sholat zuhur kan. Kebetulan memang kakak kelas saya ini udah head dari rumah. Saya percaya diri dong, maksudnya karena biasanya kan head tuh kehitung nih Bang, kalaupun telat nggak selama ini. Saya udah wanti-wanti, aduh jangan sampai nih pas lagi nanjak malah head kan. Ternyata pas saya lagi mau sholat zuhur, saya head di situ. Dan nggak mungkin dong Bang, karena saya head, aduh nggak jadi ikut deh, balik kanan aja, balik ke rumah nggak mungkin kan. Akhirnya ya saya optimis aja untuk ya udah lanjut gitu kan. Jalan itu sekitar 25 jam. 25 jam. Meleset dari prediksi semua. Sehari lebih. Sehari lebih di dalam bus. Karena emang bener-bener macet lewat Pantura, gak ada bisa lewat tol sama sekali. Akhirnya ya itu sampai di kaki Gunung Lawu di base camp sekitar jam 9-an. Hari Sabtu tuh ya? Hari Sabtu. Jam 9-an lanjut, kita langsung prepare dulu tuh, yang mandi, yang sarapan segala macam. Akhirnya sekitar jam setengah 11 kita udah mulai untuk trekking. Dari BC terus kita ke Posimaksi dulu kan. Nah di Posimaksi itu mas yang jaga tuh bilang kalau seandainya kita udah mulai ngetrek jam segini, itu kalau seandainya kita tetap mau ngecamp di pos 4 bakalan kena malam.
Tapi memang karena kita biar ngejar summitnya tuh nggak terlalu jauh, jadi kita ya udah gitu, gas aja kan. Lanjut perjalanan dari pos Simaksi, udah tuh sampai di pos 1 masih aman-aman aja nih, masih aman banget. Tapi yang ngebuat saya ngerasa gimana gitu bang, setiap pos itu selalu ada tempat untuk bakar dupa. Oke, bener kan? Iya, yang dari kotak itu ya, kayak itu. rumah ya. Saya selalu kayak ngeliat itu apa sih gitu maksudnya. Dari situ kayak akan ada apa-apa nggak nih Notice gitu maksudnya. ya, notice Iya, pikiran kayak tuh. notisnya tuh langsung ke arah sana gitu kan. Tapi ya bismillah aja lah. Lanjut pos 1 terus ke pos 2 kan nggak begitu jauh tuh. Kalau pos 1 ke pos 2. Udah gitu kita break dulu tuh, istirahat. Yang sholat, yang makan cuma beberapa menit. Lanjut lagi di pos 3. Nah saya tuh ngerasa badan saya udah nggak enak gitu bang. Kan memang carrier saya tuh berat. Jadi akhirnya carrier saya tuh digantiin sama teman saya yang dari Bogor. Dibawa tuh. Nah tukeran saya bawa daypacknya beliau. Ternyata sampai di pos 3 itu kita istirahat. Makan dulu tuh, kan ada juga kan nasi pecel di situ karena banyak yang maksudnya belum isi perut. Ya udah akhirnya kita makan. Itu sampai di pos 3 sekitar jam 4:30-an. Oh, udah sore ya? Iya, itu udah sore 4:30-an karena hujan juga bang. Oh, hujan. Hujan. Terus lanjut lagi itu sekitar jam 5-an. Gak lama setelah kita lanjut dari pos 3 mau ke pos 4 itu udah maghrib. Udah gelap semuanya. Dan saya baru sadar di situ posisinya hujan. Semua perlengkapan saya dari mulai jas hujan, headlamp ada di teman. Yang dibawain dari Bogor Iya, itu ya? Oh, betul. Oke. Sampai akhirnya itu kita udah kena malam tuh bang. Di situ posisinya hujan. Saya pun minta bantuan cahaya ke teman. Sampai kayak saya tuh ngerasa, lo mampu nggak sih Sil gitu? Bisa nggak sih? Akhirnya bismillah aja. Lanjut lagi perjalanan. Untungnya teman saya yang di belakang ngasih jas hujan ke saya. Walaupun cuma badannya aja, tapi setidaknya nggak basah total kan. Betul. Posisinya hujan. Kita lanjut lagi. Itu ada tanjakan yang agak lumayan ekstrim juga bang. Itu saya kepleset di situ. Teman saya juga kepleset di situ. Saya cuma ngucap dalam hati, ya Allah, kalau memang pencahayaannya kurang, saya minta hati saya tuh jangan sampai buta untuk ngeliat jalan. Saya tuh ngeraba bang, ngerangkak gitu, megang-megang rumput, saking yang, aduh, nggak ada trekking pole juga. Saya udah yang hopeless aja di situ kan. Saya ngerasa kok ini jalan lama banget sampainya kan. Itu kita belum sampai tuh bang di pos 4. Belum sampai sama sekali. Itu udah malam banget ya. Udah nggak malam terlalu malam, tapi udah gelap. Yes. Nah, sebelum sampai di pos 4 itu ada kejadian. Jadi di situ kita lagi break dulu tuh bang, untuk sekedar isi perut karena kan kedinginan pasti lapar kan. Kita isi perut di situ. Terus ada 2 teman saya tuh trouble di situ. Yang tiba-tiba kayak ngerasa pusing. Terus dia tuh pengen muntah. Tapi saya kayak ngeliat ada yang ngikutin kita memang. Gitu. Dan saya juga ngeliat teman saya itu kayak antara dia atau bukan. Rasanya? Iya. Oh, kebayang sih. Karena pada saat kita udah kena trek malam tuh, saya ngerasa sosok gede itu selalu ngikutin kita. Gede, hitam, tinggi. Berarti perjalanan menuju pos 4 itu ya? Iya. Dia mulai kayak ngerasa nampakin gitu, ngikutin. Terus saya iseng tuh pinjam headlamp teman. Saya senterin ke atas. Di situ ada perempuan. Di sebelah kanan itu ada pocong. Saya udah mendem nih, pengen cerita tapi belum saatnya Sil. Ya udahlah, kayak dipendem aja sampai selesai kita turun. Akhirnya lanjutlah perjalanan. Sebelum sampai ke Sabana pertama, yang setelah pohon tumbang itu bang. Iya. Itu saya yang trouble. Perut saya tuh sakitnya kayak dililit.
bener-bener wah luar biasa. Itu saya sampai nangis. Yang lain udah duluan, sisa saya doang sama beberapa orang di belakang. Saya udah yang berpikir ya udah kalau emang mau ditinggal nggak apa-apa, tinggal aja. Tinggal dalam artian apa nih? Maksudnya kayak ngerasa nyusahin. Jadi saya tuh nggak mau gitu ngerepotin sampai yang sebegitunya. Yang lain ya, orang lain. Okay. Akhirnya di situ dibantu lah tuh sama temen, dipijit kakinya, dikasih makan. Terus itu saya udah mulai kedinginan tuh, sampai udah kayak gitu. Sampai teman saya yang di belakang udah minta tolong, teriak-teriak sama yang sampai duluan. Ternyata nggak ada yang denger kan, karena jaraknya masih jauh bang. Itu saya ngerasa saya ngerepotin banget. Kalau diingat itu kayak bersyukur masih dikasih selamat gitu kan. Udah ngebayangin aja. Apalagi kan memang waktu berangkat tuh antara diizinin sama enggak diizinin sama orang tua. Jadi kayak oh ya udah gitu. Akhirnya sampai di Sabana pertama kita ngecamp itu jam 12 malam. Itu bener-bener meleset semua dari prediksi. Sampai saya tuh dari tempat saya travel itu saya tuh digotong gitu bang, maksudnya di apa sih? Di papah. Oke. Saya udah nggak mau lihat jalan, itu posisinya udah merem aja, karena udah hopeless aja nih. Akhirnya saya sampai di tempat ngedirin tenda, langsung dibantu sama yang lain, disuruh ganti baju, dikasih anget-angetan, kita istirahat. Itu kita istirahat sekitar jam 2. Bangun lagi subuh jam 5. Nah setelah itu dibuatin lah tuh sarapan pagi, karena mungkin masih ngerasa capek ya badannya. Jadi kita tuh summitnya kesiangan bang. Oke. Kita summit kesiangan, harusnya kan jam 5, tapi kita tuh summit jam 6.15. Akhirnya kita siap-siap dulu, kita rapi-rapi, namanya cewek kan pengennya kalau summit tuh cantik aja kelihatannya kan. Touch up dulu, sampai saya tuh diledekin sama teman gara-gara loh yakin summit gitu, emang badannya udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah oke gitu kan. Saya udah touch up lo tuh sama yang lain tuh di situ. Akhirnya kita langsung mulai buat summit. Setelah itu setiap pos itu tuh saya kayak ngelihat lagi tuh kotak pembakaran dupa. Oh iya. Yang ngebuat saya kayak waduh kok kayak kasuges lagi kan. Enggak. Nah sebelum sampai Gupak Menjangan, saya tuh summit bareng sama Mas Mufid. Nah beliau ini udah paham lah Gunung Lawu kan. Sebelum sampai Gupak Menjangan itu ada burung jalak. Nah Mas Mufid bilang kalau seandainya kita ke Lawu terus ada burung jalak, itu namanya dia kayak ngasih tahu jalan, kayak welcome ke kita juga kan. Oh gitu ya Mas? Iya gitu. Ya udah kita lanjut jalan di Gupak Menjangan, mengabadikan momen dulu. Terus lanjut lah tuh lewatin Bulak Peperangan. Bulak Peperangan ada teman saya juga di situ yang sebenarnya tuh kakinya udah kalau dipaksa tuh ya terlalu memaksakan dia untuk trouble lah ya. Iya. Trouble. Karena dia memang udah trouble dari pas kita mau trekking, tapi dia udah maksudnya dia memaksakan. Ya udahlah kita tungguin di situ. Abis itu ngelewatin Pasar Dieng. Nah sebelum Pasar Dieng tuh Mas Mufid ngasih tahu lagi kalau seandainya lewat Pasar Dieng nanti mendingan diem aja. Kalau seandainya ada punya koin lempar. Kenapa Mas? Karena kan saya kepo bang gitu kan. Saya tanya kenapa Mas? Ya kan ini pasarnya mereka gitu kan. Anggap aja kayak lagi terjadi jual beli di sini. Oke, saya nanya lagi. Tapi koinnya berapa aja boleh gitu kan? Gak apa-apa, berapa aja yang penting koin. Ya udah, saya lempar lah tuh koin ke situ. Di situ posisinya saya sama teman-teman kalau nggak salah sekitar cuma 7 atau 8, tapi yang saya rasain tuh rame banget bang. Lewat Pasar Dieng tuh kayak rame banget. Padahal posisinya pagi. Dan itu cuma bertujuh kan ya? Iya, bertujuh atau berlapan gitu. Maksudnya nggak seramai kayak pas berangkat gitu kan, pasti kepecah gitu iya, kan? kepecah. Ada ya, karena ada yang nggak ikut summit juga, ada yang di tenda aja, terus ada yang
cuma sampai di Bulak Peperangan. Saya lanjut tuh, karena saya ngerasa kayak masa iya sih nggak sampai ke puncak udah sejauh ini gitu kan. Saya lanjut perjalanan dari Pasar Dieng ke warungnya Mbok Iem. Lapar dong, pengen isi perut, ternyata kehabisan Pecelnya. Oh, berarti saat itu bisa dibilang ramenya pendaki ya? Rame banget bang, rame banget itu, bener-bener rame banget. Sampai akhirnya Mas Mufid bilang tuh, daripada kita isi perut dulu, mending nanti aja kita summit dulu, gitu kan. Yaudah, lanjut lah tuh. Saya sampai di puncak. Sampai di puncak itu juga nggak lama, karena kan dibatasin tuh waktunya jam 11, iya kalau nggak salah 11 atau 12 siang gitu. Lah ya, siang. Iya siang. Harus udah sampai di tempat pendirian tenda lagi. Oke, ngejar waktu kan. Ya udah tuh, karena tadi nahan lapar, saya turun dari puncak ke warungnya Mbok Iem lagi. Saya pikir tuh kebagian lagi bang, habis lagi. Satu pun nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi teh panas ada. Teh panas ada, tapi yang saya pengen tuh kepecel loh, nasi ya pecelnya bener. Ya saya udah, ya sedih banget nih. Mas Mufid bilang, ya udah kita makan di warung yang depan aja, sama aja kok rasanya. Cuma kan kayak kurang aja gitu. Sama makan mah sama pecel nih, tapi kan yang legendaris dilakukan warung Mbok Iem ya. Nah itu, sampai bilang ya udah nanti remedial lagi. Oh, remedial. Untuk makan pecel doang. Ya udah tuh, kita makan itu di warung yang dekat sama toilet. Di situ makan sekitar jam 10:30-an. Nah, kita langsung buru-buru tuh bang, karena ngeliat jam, wah jam 12 harus udah sampai di tempat pendirian tenda kan. Oke, selesai makan, lanjut lagi. Nah, teman saya ini yang kakinya trouble, dia bilang ya udah lo duluan aja. Oke lah, ya udah. Akhirnya ada yang nemenin dia di belakang. Saya duluan nih sama Mas Mufid. Nah, setelah saya lanjut perjalanan untuk turun, itu posisi udah jam 12 kurang, dikit lagi. Itu kita belum sampai tempat pendirian tenda. Sampai ditungguin, bener-bener ditungguin sama panitianya. Terus ditanya, Rizky kemana? Masih ada di belakang. Itu dia sampai tempat pendirian tenda sekitar jam 1-an. Nungguin dia. Nah, di situ kita udah mulai bersih, packing lagi barang-barang pribadi. Bongkar tenda. Ya udah, terus foto-foto. Itu kita turun dari tempat camp sekitar 2:30 sore. Iya, saya ngejar tuh, maksudnya jangan sampai kemalaman kan. Kalau tuh kita turun, sama masih kayak mencar juga kan. Rombongan saya waktu itu ada di depan. Nah, posisinya pada saat turun tuh saya kayak ngerasa kok lama banget. Logikanya kan kalau turun harusnya agak lebih cepat. Nah itu kok kayak lama banget. Nah dari pos 4 menuju ke pos 3 masih aman nih bang, masih aman. Terus lanjut lagi perjalanan kan. Udah bener-bener kayak pengennya tuh buru-buru sampai base camp biar nggak kena malam. Sampailah tuh di pos 3, kita istirahat sebentar, lanjut lagi. Nah di pos 3 menuju ke pos 2 itu saya juga ngerasain sama teman saya bertiga pas turun tuh, saya, Dery, sama A.A. Dewirta. Kok kata saya lama banget Tir, kita nggak nyampe ini. Perasaan kan kayak pas nanjak aja tuh dari pos 2 ke pos 3 nggak begitu jauh. Kok turunnya lama banget. Nah kalau Dery pas saya ngomong gitu, enggak gitu. Nah dia tuh belum kayak ke arah sana gitu kan. Akhirnya udah tuh buru-buru kan turun. Sampailah tuh di pos 2. Sampai di pos 2, lanjut lagi turun ke pos 1. Sama nih bang, formasinya masih bertiga. Posisinya AAD di depan, saya di tengah, Dery nge-backup saya di belakang. Nah, dari pos 2 menuju ke pos 1, itu saya ngelihat sosok itu ada lagi duduk. Yang mana nih? Yang gede hitam. Oh, yang ikutin dari pas naik 3 ke 4 itu ya? Iya. Itu ada lagi. Nah pada saat AAD pengen ngelangkah, itu tuh saya ngeliat tangan dari samping itu gede banget, pengen ngambil kakinya dia. Astagfirullahaladzim, udah istighfar aja tuh. Saya kayak pengen ngomong sama orangnya,
awas. Sampai kayak malah nanti iya, kayak nakutin ya, mental kena atau nah apalah itu gitu. saya ya udahlah, diem aja dulu. Nah dari pos 2 menuju ke pos 1, Derry baru ngomong, kok lama banget sih kita nggak nyampe-nyampe. Saya bilang, kamu ngerasain kan Der apa yang aku rasain? Saya bilang gitu. Ya udah ayo sil buru jalan gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya sampai tuh di pos 1, nungguin yang lain. Itu udah maghrib tuh bang, di pos 1 udah maghrib. Nungguin yang lain, saya tuh udah nggak sabar bang, pengen cerita. Ini saya udah mendem dari yang malam nih. Udah, boleh nggak sih cerita sekarang aja? Sampai dia bilang, udah, ntar dulu, sabar gitu kan. Nanti aja kalau udah sampai base camp, kata dia gitu. Aduh, saya malah udah ngomong ke AAD. Tadi AA kakinya ada yang pengen narik. Saya bilang gitu. Masa sih, kata dia gitu. Akhirnya ya udah tuh, teman semuanya udah kumpul, kita lanjut lagi. Nah, dari pos 1 ke base camp itu kan nanti kayak ada jalan aspal tuh bang. Itu tuh kita kepecah di situ. Kayak dibuat kita harus kemana nih? Kayak linglung gitu. Iya. Bingung gitu ya. Kayaknya waktu Nanja kemarin lewatnya yang ini nih. Enggak dia kesini, enggak sil ke bawah. Masa? Terus iya bener kesini kata dia gitu. Ya udah saya ikut Derry kan. Saya ikutin apa kata Derry. Nah di situ bang, logikanya kalau kita turun logistik udah keluar, tas kita harusnya enteng dong. Enteng dong, betul. Enteng. Betul. Itu saya ngerasain carrier saya berat banget bang. Berat banget. Sampai kayak, astagfirullahaladzim, kenapa sil? Kata Derry gitu. Aman. Kok carrier aku berat banget ya Der? Udah, nggak usah ngomong gitu kata dia gitu. Kamu bisa kan baca-baca doa gitu, bisa. Ya udah baca-baca aja sil. Ayo kita buru-buru kata dia gitu. Saya maksa tuh, ya udahlah lanjut aja. Bismillah aja. Lanjut. Nah, pas saya udah ngerasa oke-oke aja carrier-nya, Derry yang ngomong, sil, kok carrier aku berat banget ya? Derry ngomong gitu. Ngerasain juga berarti dia. Saya langsung ngomong kayak gini, kamu ngerasain kan Der apa yang aku rasain? Udah yuk kita buru-buru sampai ke Posimaksi untuk ambil KTP kan. Yaudah tuh, akhirnya saya sampai di Posimaksi tuh Isya lewat sekitar jam 7:30. Nggak terlalu malam banget lah ya. Nggak terlalu malam banget. Tengah malam gitu. Nggak sampai. Nah, ya udah tuh. Saya mengabadikan momen bang di situ. Di Gapura pendakian laut via Candi Cetok. Iseng ngambil foto di situ. Ternyata ada teman yang bisa ngeliat di situ tuh banyak banget sosok yang keambil. Oh, yang apa? Ketangkap kamera gitu ya kalau bahasa-bahasa. Ketangkap kamera, bener. Saya iseng di situ padahal. Ada anak kecil, ada perempuan, ada sosok gede itu. Nah dia tuh persis ada di Gapura itu. Ada pocong juga. Jadi kayak luar biasa banget menurut saya pendakian ke Lawu ini. Saya sampai di base camp, nungguin teman saya yang trouble kakinya itu, dia sampai di base camp sekitar 10:30 malam. Oh, yang trouble itu ya? Iya. Oh, akhirnya dia nunggu semua orang itu nunggu. Iya, kita kedatangan mereka. Nunggu sampai dia tuh bilang di Gemblok. Oh, turunnya saking udah sakit, nggak bisa jalan lah ya, nggak sanggup gitu, bukan nggak bisa jalan, nggak sanggup untuk jalan. Kita meleset dari prediksi sampai kayak muka udah yang bete semua bang, karena ngejar yang besok tuh kerja. Termasuk saya pun akhirnya cuti dadakan karena udah nggak bisa, maksudnya nggak bisa memaksakan. Nggak mungkin juga gitu. Betul, nggak mungkin juga kita ninggalin. Betul, temennya. Dia gitu kan. Ya udah, gitu sih bang. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Silvi nih, atau biasa dipanggil Kak Sisil.
gitu kan. Ketika melakukan pendakian Gunung Lawu pada tahun 2022, tepatnya di bulan Mei, sehabis Lebaran yang saat itu kena one way. Betul. Gitu kan. Memang banyak banget nih. Kalau trip-trip abis Lebaran gitu kan tuh banyak banget ya, banyak banget trip-trip organizer yang mengadakan open trip gitu kan, atau apapun itulah, misalnya pendakian bersama atau share cost atau apalah. Nah tapi kan kalau di zaman sekarang kan di tahun 2022 ini merupakan penerapan pertama kali untuk one way ya. Iya. Pertama kali kan gitu. Jadi banyakan banget yang meleset tuh. Meleset entah itu gunung, khususnya Jawa Tengah ya. Gunung Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat enggak lah. Masih bisa lah. Masih on time. Meleset paling 2 jam 3 jam gitu. Betul. Tapi kalau untuk one way ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan pasti arah baliknya dari Jawa itu ke Jakarta gitu kan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu juga memang faktor resiko juga kayak. Kita kalau pergi kemana-mana itu pasti faktor resiko tuh banyak banget yang harus kita tanggung gitu teman-teman semua. Padahal kita udah prepare sedemikian mungkin, misalkan naik gunung hari ini berarti hari ini udah masuk kerja, pasti dong gitu kan. Bener banget Bang. Gue udah prepare begini-begini, tahun-tahunnya di sono kejadian begitu, gitu kan banyak banget lah gitu. Tapi kita ulas pendakian dari Kak Sisil ini nih. Nah, Kak Sisil ini kan ketika saat itu berarti pendakian pertama ke Gunung Lawu ya? Iya, pertama kali ke Gunung Lawu. Lewat jalur Candi Cetok khususnya ya. Nah, memang saat itu apa ya, bisa dibilang sebelum sampai di base camp kan tiba-tiba nih namanya perempuan gitu kan, ada tamu yang tak diundang gitu kan. Pastilah teman-teman khusus perempuan punya jadwal tersendiri. Betul. Oh tanggal bulan ini, tanggal ini biasanya kalau meleset juga 2 hari sehari, pasti dong gitu kan. Nah saat itu Kak Silvi itu, mohon maaf, bawa itunya nggak Kak? Pembalutnya? Bawa. Oh tetap bawa? Karena maksudnya mending saya prepare dulu nih Bang, daripada nanti tiba-tiba nggak ada kan. Oh berarti perempuan juga wajib tuh, walaupun datang bulan atau kagak ya? Iya betul. Wajib tuh bawa itu tuh pembalut tuh, karena misalkan bukan rombongan kita yang terus rombongan, pastilah perempuan, Kak maaf Kak, dia nanya bukan obat tapi ada gak pembalut tuh. Soalnya pernah ngalamin juga ketika saat itu bawa pembalut gak Bang, nanya. Kan nggak mungkin juga nanya cowok, tapi gue langsung norin, nih gue bawa, karena setiap kemanapun gue selalu bawa Kak. Jadi kayak seakan-akan tuh obat P3K gitu loh. Bener. Jadi salah satu sih Bang. Jadi salah satu ya. Karena kan memang bisa ngebantu juga kalau untuk sakit atau apalah ya. Sakit kan jadi bantalan juga. Bantalan misalkan kita lecet, padahal mah itu sebenarnya empuk gitu ya. Tapi karena lecet biar nggak langsung kena kulit itu bisa juga tuh. Kalau kapas kan terlalu banyak boros ya. Bener. Terus juga ketika digesek-gesek kan lepas-lepas. Kalau itu tinggal plak. Udah gitu, kayak koyo cabe. Nah, berarti setiap pendakian gunung tuh selalu bawa ya? Selalu, prepare. Walaupun itu datang bulan atau enggak, selalu bawa tuh. Kadang ada gak Kak, pernah gak Kak ketika naik gunung terus ada pendaki perempuan yang ketika situ minta tolong untuk minta pembalutnya itu ke Kak Silvi? Sejauh ini sih nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada, karena berarti mungkin bagus dong. Iya, maksudnya mungkin mereka juga prepare untuk dirinya mereka sendiri. Betul. Justru kalau saya bawa pembalut, yang minta malah anak cowok. Karena untuk ini ya, lecet lah, yang ngurangin lecet ya, gesekan-gesekan itu. Oke. Nah, ini juga wajib nih teman-teman semua ya, khususnya perempuan ya kayak. Nah, tadi kan juga memang nggak ada aturan secara resmi teman-teman semua bahwasanya pendaki perempuan yang mengalami datang bulan tuh nggak boleh naik gunung, itu nggak ada secara resmi, nggak ada. Tapi juga ada yang beberapa berpendapat kalau ini nggak boleh. Jujur sebenarnya itu juga masuk ke kesehatan ya, logika juga. Bahwasanya ketika perempuan, bener nggak Kak, perutnya tuh sakit? Kalau misalnya datang bulan gitu ya Bang, tergantung. Kadang ada orang yang ya udah datang bulan biasa aja. Oh tergantung orangnya. Iya. Kalau saya memang setiap datang bulan tuh selalu kayak gitu. Perutnya sakit gitu. Sakit gitu kan. Tapi waktu kemarin ke laut tuh beda Bang. Rasanya kayak 2 kali lipat sakitnya. Wow. Makanya saya sampai nangis-nangis itu. Iya, karena itu ya kayak di Lil itu kayak seakan-akan 2 kali peras tuh teman-teman semua gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini juga kan kalau kita, ini bukan berarti untuk memandang misisnya dulu nomor 1, tapi kita logikain dulu teman-teman semua bahwasanya kalau perempuan sedang menstruasi kan atau head atau datang bulan itu kan hilangnya fokus gitu ya, pasti
daya emosionalnya tinggi gitu, suka marah-marah gitu kan. Terus diajak ke pendakian gunung alasila misalkan berapalah, ngeliat apa. Misalkan memang juga ada beberapa peraturan yang tidak tertulis atau mungkin peraturan kearifan lokal ya kayak. Ada gak sini perempuan yang lagi head gitu kan? Oh, sebenarnya head nih tapi nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi petugas itu menanyakan kalau lagi ngalamin head ya bilang aja head. Ya, nanti juga betul. ngasih tahu. Nanti pembalunya bawa turun lagi ya. Jangan sampai dibuang di sana. Itu. Betul. Jadi bukan malah kayak ngebuat kita tuh gara-gara head nanti malah nggak dibolehin Iya, nanjak. kita udah jauh-jauh nih gitu. Yang penting kita tahu dan kita juga bilang ke teman kita supaya nanti misalkan gue lagi bengong atau lagi apa, coba ya ajak komunikasi Betul. atau apa gitu biar terkesan enjoy terus gitu ya. Oke. Benar, Kita singkirin dulu Kak masalah yang head dulu nih Kak. Oke. Nah, tapi ini memberikan pelajaran juga untuk teman-teman perempuan ya. Oke. Untuk perempuan. Nah, terus kan kemudian Kak Silvi ketika pertengahan antara pos 3 sama pos 4 tuh ya, yang pos mata air dengan pos penggik gitu kan. Nah, itu kan udah mulai malam tuh. Iya. Udah mulai ya redup-redup lah gitu Betul. kan. Namanya di gunung kalau jam 5 tuh udah agak kayak jam 6 gitu. Apalagi itu kan posisinya hujan, Bang. Hujan gitu. Hujan kan pasti ya beda lah Kabut. pasti. Kabut. Oke. Saat itu kan Kak Silvi tadi sebutin beberapa oknum gaib ya. Gaib ya gitu kan. Ya mungkin teman-teman semua sudah familiar bahwasanya ada yang cewek ya kayak cewek itu pasti miskun gitu kan. Nggak mungkin juga Miss siapa gitu kan. Terus ada Mas Gondo. Iya, Mas Gondo. Iya, Mas Betul. Gondo. Terus juga ada Om yang begini bungkus gitu kan, yang bungkus. Jadi biar kita tuh nggak sugestinya nggak buruk gitu Kak, ya kan. Nah, ini ketiga goib ini kayak pertama kali nggak Kak Silvi dalam ngelihat wujudnya itu ketika dari seumur hidup gitu? Enggak, karena dulu waktu kecil memang Sudah sensitif. pernah lihat? Oh. Saya tuh ngerasa gini Bang, pada saat waktu saya kecil tuh saya ngelihat sosok gede hitam itu sampai nangis-nangis. Akhirnya dibawalah tuh ibarat kata ke orang yang bisa nutup. Tapi saya ngerasa kalaupun ditutup masih sensitif gitu loh. Maksudnya ibarat kata kayak seandainya dia ada nih, itu kayak badan yang rasanya yang merinding lah, yang kayak hawanya beda gitu. Berarti lebih ke sensitif ya? Sensitif dalam artian hal-hal seperti itulah ya? Iya. Oke. Itu kan memang siapa juga orang yang pengen dikasih bisa dibilang kekurangan lah kayak bahwasanya kalau kelebihan kan ya kalau kita merasakan ngeliat-ngeliat kayak gitu jelek-jelek gitu kan ya kekurangan lah ya gitu kan. Bener. Ya, kekurangan dong gitu kan. Ngeliat tuh yang bagus-bagus gitu baru gitu kan. Nah, oke, terus kemudian kan sampai di tempat camp itu di jam 12. Jam 12 makan-makan pastilah. Akhirnya jam 2. Schedule kan jam 5 summit. Betul. Kan? Itu udah berarti kan udah schedulein tuh. Jam 5 summit ya. Gitu kan. Itu udah tersusun gitu kan. Tersusun rapi. Tapi kadang memang banyak faktor lagi nih. Kembali lagi. Bahwasanya ada yang drop, ada yang istirahatnya kurang cukup gitu kan. Akhirnya bergeser jadi jam 6.15 gitu kan. Nah, terus kan naik nih. Oke. Naik gitu kan kita pasti tahu lah untuk teman-teman semua yang pernah naik Gunung Lawu lewat Candi Ceto ya, bahwasanya ada namanya Pasar Dieng. Betul. Pasar Dieng, ada lagi menyebutkan Pasar Setan. Iya. Ada lagi namanya mungkin teman-teman semua dengannya Pasar Gaib. Gitu ya. Banyak betul. nama-nama apalah namanya gitu. Tapi di situ maksudnya namanya Pasar Dieng. Pasar gitu Dieng. Kan. Nah, saat itu Kak Silvi, kalau saya ke sana itu belum ada koinan yang jatuh. Belum ada tuh. Cuma ada garis string line gitu supaya kita nggak nerobos langsung ke arah puncak. Jadi kita cuma diarahin ke kiri doang. Nah, iya, saya ngeliat itu. Kabarnya itu kalau menurut beberapa pendaki yang udah podcast, kalau lewat Pasar Dieng tolong direkam. Tolong direkam. Bahwasanya kalau lewat Pasar Dieng, udah ngerekam aja. Itu ada juga tuh. Tapi nggak tahu yang apa namanya bener apa nggak dari petugas basecamp bahwasanya mengasih arahan seperti itu gitu. Mungkin juga petugas basecamp juga ada alasan tertentu teman-teman semua misalkan nyasar kan, oh tadi gue lewat sini nih, ada patokannya gitu loh. Tadi gue lewat sini. Nah,
Perasaan Kak Silvi ketika dikasih tahu sama si siapa? Mas Mufid. Mas Mufid, gitu kan? Kalau ada koinan, apa namanya? Lempar aja. Itu untuk kita menghargai kearifan lokal ya gak sih? Iya. Menghargai lah gitu. Bukan kita untuk percaya hal seperti itu, tapi lebih ke menghargai gitu kan. Apalagi kalau kita naik Gunung Lawu, banyak banget di setiap pos ada namanya tempat dupa Untuk bakar gitu dupa. ya. Untuk bakar dupa. Berarti kan di situ masih dijunjung tinggi tuh kearifan Iya, lokalnya, betul. budayanya gitu Betul kan. banget. Kita nggak punya koin, ya uang kertas juga nggak masalah deh gitu ya. Mungkin lah, yang penting kita sebenarnya untuk menghargai gitu. Nah, saat itu kan Kak Silvi 7 orang nih. Saat ngeliat di Iya. Pasar Dieng nih ya. Tapi dengarnya rame. Rame. Di depan nih sekitar berapa meter ada pendaki lain nggak, Kak? Nggak ada. Belakangnya? Nggak ada. Emang bener-bener pas lagi ngeliatin Pasar Dieng tuh kita-kita aja. Dan kalau 7 orang nggak serame Nggak itu ya? serame itu dong. Udah lagi Mas Mufi tuh bilang, nanti kalau seandainya lewatin Pasar Dieng juga, diem aja, jangan ngomong. Oh, jadi saat itu ngelewat itu sebenarnya diem semua? Diam. Terus saya ngelempar koin, kayak ngerasa rame. Nah, ramenya itu Kak, itu kan kalau kita lewat Pasar Dieng, kalau jalurnya belum berubah, itu kan kiri melipir ya? Ya, Itu dari arah mana tuh Kak? Kanan kah? Atas kah? kalau saya ngerasain dari pas masuk kiri itu udah agak Oh, mulai. yang kanan yang ngeplong itu ya? Iya, itu Oh. udah mulai rame. Nah, ada cerita juga, saya diceritain sama temen, kan memang ada yang nggak summit sampai ke puncak. Oh Ya, iya. jadi dia cuma sampai di Pasar Dieng. Iseng lah tuh mulutnya. Katanya ada yang jualan, kok sepi sih? Itu seketika sontak bang, bau melati kecium. Wah, itu oke. Di situ, Oh. saya baru diceritain pas turun. Pas Wah, turun yang bener. baru cerita lah, Iya. pasti lah itu momen-momen yang memang cerita-cerita lah yang Iya. ditunggu. Ternyata ada tuh kayak yang seperti itu ya. Ada. Oke, itu juga untuk pelajaran juga kayak misalnya Betul. teman-teman semua mendengar mitos atau apalah yang teman-teman semua nggak percaya gitu kan, ya udah jangan diucapkan Betul. gitu. Udah ya kita menghargai aja lah gitu kearifan lokal orang. Warga situ aja menghargai kok, Menghargai, kita masa kita sebagai tamu tamu, masa nggak menghargai kan, seperti itu Betul. teman-teman semua. Oke. Nah, akhirnya penyesalan sebenarnya bukan di pendakiannya, tapi di boyemnya ya. Iya, balik lagi sih. Pendakiannya sukses, makan pecelnya nggak sukses. Makan pecelnya, saya sebenarnya antar nyesek nggak nyesek tuh bang. Kenapa nyeseknya? Nyeseknya karena nggak kebagian. Ya kebagian, padahal kan pecel lain ada. Bahkan pasti begitu dong Iya. argumentasi Tapi orang. kayak karena itu yang ngehitsnya kan. Iya, dan warung pertama kali lo legend ya di situ ya. Makanya, ya udahlah. Dan suruh diremedial. Iya. Kalau di warung boyem bentar lagi puncak, mendingan langsung puncak ya. Ya naik gunung mana yang pecel boyem, bentar lagi puncak, bentar 30 menit doang gitu kan. Oke. Semoga lain kali waktu misalkan Kak Silvi ada kesempatan dan juga waktu bisa tuh ketemu ya. Nah, Merasakan sensasi makan pecel dengan samudera awan Nah, gitu kan, di itu atas dia. ketinggian 3.000 3.000-an berarti, lah, 3.000 gitu kan, karena puncak Lawu di 3.100 ya kalau 3.265. Oke. Nah, kemudian turun nih Kak. mm-mm. Saat itu kan memang dibatasin ya, sampai puncak itu maksimal jam segini ya. Dan sampai tempat tenda tuh maksimal jam segini ya. Itu dari petugas basecamp atau dari Panitia. panitia? Iya. Oh, itu juga atas ada dasar ya. Biar nggak ketemu terlalu larut malam Betul. gitu kan. Tapi emang kenyataannya ternyata ada mungkin apa namanya temannya Kak Silvia ataupun dari anggota tersebut yang memang trouble kakinya ya Betul. Kak ya. Itu juga hal-hal seperti itu emang di luar dugaan siapa sih yang mau Betul. ketika kita bikin acara gitu kan. Ada hambatan. Ada hambatan kayak gitu, pasti nggak ada yang mau. Tapi mau gimana lagi, karena kita berkegiatan di alam bebas gitu Iya. kan, susah gitu. Tapi bisa kalau kita diminimalisir. Iya. Bisanya diminimalisir, nggak bisa dihilangin gitu kan. Gimana ya biar naik gunung tuh nggak ada halangan, hambatan, nggak bisa. Nggak bisa. Karena faktor resiko itu sangat banyak. Bener. Bisanya cuma diminimalisir aja, tapi nggak bisa. Kayak contohnya, gue nggak mau hujan, Hujan. dingin. Iya dong. Kita minimalisir dengan tadi jas hujan. Jas hujan. Tetap kehujanan tapi seenggaknya terlalu kuyup. Betul. Gitu ya kan? Udah lagi dibawa lagi sama temen jas Oh hujannya. iya, yang saat itu ranselnya kayak. Iya, tukeran jadinya. Oh, tukeran. Nah, ini juga pelajaran juga untuk Pelajaran, teman-teman bener. semua. Bahwasanya misalkan mau tukeran barang-barang pribadi ya, perintilan-perintilan itu
kita aja yang bawa. Bener. Entah itu headlamp, jas hujan, apalah pokoknya pribadi ya, bukan kelompok kita yang bawa. Misalkan, sini gue bawain, mendingan lo bawa, keluarinnya barang gue nih. Yang bukan pribadinya nih gitu kan, mendingan seperti itu aja. Betul. Gitu. Takutnya ketika udah tengah jalan, wah Hujan. lagi terus nyalain yang bawa, wah udah di atas lagi gitu, tungguin deh kan, lo gue susul kemana lo gue kehujanan nih, mungkin nanti ada cekcok lagi gitu kan. Bener, Tetapi ternyata di balik itu, mohon maaf ya, bukan untuk mengungkit Cita Kak Silvi nih, ternyata kan nggak izin tuh ya. Iya. Saya emang sebenarnya orang tua tuh nggak ngizinin saya nanjak lebih gunung. nggak ngizinin ya, bukan nggak izin ya. Iya, lebih ke nggak nggak beda ngizinin. tuh. Beda. Nggak mengizinkan untuk pendakian ke Gunung Lawu atau gunung lainnya. Semua gunung sih, Bang. Oh, semua gunung. Semua gunung. Alasannya apa orang tuh kalau boleh tahu nggak? Karena kan sebenarnya saya tuh suka banget sama kayak ke alam gitu tuh dari SMK. Pengen banget kayak, wah kayaknya nanjak gunung keren banget nih gitu. Sampai, mah mau kesini gitu, boleh nggak? Enggak, nanti hilang. Gitu. Nah, saya bener-bener kayak menurunkan niat saya untuk kayak bisa nanjak gunung pada saat saya SMK. Nah, pas udah lulus, udah bisa cari uang sendiri, ya udah saya cuma, mah tolong izinin kakak mau nanjak ke gunung ini, boleh tau nggak? Mama bilang dilarang nggak dilarang tetap jalan kan? Iya, saya jalan gitu kan. Kayak ngerasa izin dari orang tua tuh penting banget sih. Penting banget tuh teman-teman semua ya. Biar restu orang tua lah ya, restu orang tua, doa orang tua gitu kan. Betul. Jangan teman-teman semua nggak diizin, coba bujuk kerayu. Bujuk, gitu. jangan. Tenang mah, kita ramean kok 100 orang gitu. Tapi beneran 100 orang ya, jangan cuma berdua ya. Nah. Itu beda lagi, bohong tuh gitu kan. Bohong nguatin pernyataan tapi dengan berbohong salah juga. Jangan, oh nih misalkan kenapa-napa ada kok yang udah naik gunung ini namanya, ini kontaknya ini. Misalkan teman-teman semua panggil nama sendiri Dede gitu kan. Misalkan Dede nggak ada kabar, mama bisa kontak ke ini, dia tanggung jawabnya. Itu orang tua akan pasti percaya. Betul. Gitu. Orang tua itu bukan untuk melarang anaknya untuk bepergian ke, pastilah rasa kekhawatiran orang tua ke anaknya, apalagi perempuan kayak pasti kayak takut atau apalah. Tapi kalau misalkan teman-teman semua bisa berargumen bahwasanya nguatin nih kepercayaan orang tua, ini loh mah nggak sendirian, ini loh mah gini, pasti diizinin kok. Bener. Pasti diizinin gitu. Karena saya juga berusaha untuk meyakinkan orang tua saya, Bang, enggak kok mah, tenang gitu. Ini udah berpengalaman semua, nggak mungkin kayak yang baru-baru gitu nanjak gunung, enggak lah. Saya bilang, ya udah jalan hati-hati, jangan lupa baca doa, jaga perkataan, perbuatan, sikap, semuanya harus dijaga Kak, dimanapun kakak berada. Tuh kan? Mama bilang gitu. Tuh, mungkin mamanya Kak Silvi juga mengingatkan untuk teman-teman semua yang suka naik gunung, ini kan gitu. Mungkin mewakili mama-mama di seluruh Indonesia. Kan pasti kan orang tua seperti itu. Kalau gunung hati-hati, kalau naik motor jangan ngebut. Jangan ngebut. Jangan ini biar apa? Bukan orang tua tuh ribet, bukan teman-teman, untuk kasih sayangnya tuh ya udah biar anaknya nggak kenapa-napa gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillahnya kayak setelah turun Gunung Lawu tuh aman tuh, kayak walaupun cuti dadakan. Iya, bener Bang. Iya, bener. Walaupun cuti dadakan. Faktor juga tuh Kak, ya kan? Resiko juga tuh gitu kan. Saya udah bete banget tuh di bus. Aduh, ini baru sampai Semarang jam segini. Jam berapa? Berarti besoknya lagi ya Kak Silvi masuk kerja ya? Saya Senin, saya masuk kerja kan Senin. Itu di perjalanan udah Minggu menuju ke Senin. Oh, nggak bisa. Iya, aduh. Nggak bisa. Aduh, saya udah yang kalau saya marah saya egois. Karena yang lain juga sama. Pasti mempunyai pikiran-pikiran hal seperti itu ya. Misalkan ada yang masih kuliah Seninnya. Nah, itu Bang. Misalkan lagi jualan Seninnya jualan. Kan gitu, yang kerja pasti kerja gitu kan. Bener banget. Berarti Kak Silvi suka sama dengan alam gitu? Iya, suka. Alam Mbah Dukun? LOL. Kalau itu beda cerita. Alam Mbah Dukun enggak? Beda Alam Mbah Dukun sih, ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun, Alam Mbah Dukun. Oke. Beda dong. Beda. Oke, sebelumnya makasih banyak lagi nih Kak ya. Udah jauh-jauh dari Bekasi, Pondok Gede untuk menceritakan pengalaman yang luar biasa yang dibagikan untuk teman-teman semua nih, yang bisa diambil sisi positifnya ya Kak ya. Dan
diingetin lagi nih untuk teman-teman semua, misalkan teman-teman semua punya akun TikTok, ya kan? Akun TikTok daripada teman-teman semua nonton Pargoy gitu. Tapi nggak ada Pargoy kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Tapi gue bisa salah banget. ngomong nih. Soalnya nggak ada briefing. Nggak ada briefing. Daripada Pargoy. Nggak ada ya? nggak bisa Pargoy. Soalnya yang belakang itu seringnya nonton Pargoy kan. Makanya gue keceplosan gitu kan. Mendingan nonton hasil karyanya TikTok dari Kak Silvi nih. Yaitu kasih tahu lagi Kak, nama akun TikTok dan juga Instagramnya apa Kak? @silviynptr.am. Oh, pasti di follow back ke misalnya teman-teman. DM aja ya? DM aja kan. DM aja gitu ya. Oke Kak, sebelum ditutup videonya Kak, mungkin Kak Silvi punya pesan nggak sih? Atau untuk mengingatkan teman-teman semua yang suka naik gunung nih? Pesan dari saya sih lebih ke apa ya, kita tuh harus tahu Bang, kita tuh pergi ke tempat itu tuh sebagai tamu. Jadi apapun dari sikap kita, perkataan kita, semua tingkah laku itu harus dijaga. Jangan sembarangan. Ibarat kata, saya nggak memaksa orang untuk percaya apa yang saya lihat. Nggak sama sekali. Saya ngomong ya karena memang saya ngelihat, ibarat kata hargai. Bahwa yang kita tahu kan memang di dunia ini nggak cuma manusia aja kan yang ada. Ada mereka yang tak terlihat gitu. Jadi tetap jaga semuanya, perkataannya, perbuatannya, jangan sampai malah ngebuat mereka tuh marah karena kedatangan kita. Oh, oke. Gitu. Itu ya, yang penting jaga adab ya Kak. Iya. Ketika misalkan teman-teman semua nggak cuma naik gunung aja kok. Dimanapun sih. Ya, jangan dimanapun. ketika naik gunung ini, wah jaga adab ya kan? Turun gunung, wah lah gitu. Enggak, tapi ini kan dari filosofi kehidupan juga, bahwasanya jaga adab itu penting juga. Betul. Gitu kan, supaya apa? Misalnya kita bertamu terus ada yang punya rumah terus kita nggak jaga adab atau Iya. petakilan, pasti orang rumahnya pasti akan Kesel dong. wajar Pasti. gitu kan. Iya. Jadi cobalah teman-teman semua hal-hal misalkan teman-teman semua merasakan yang tidak masuk akal atau di luar batas nalar, Iya. logikanya aja dulu. Bahwasanya itu bisa dibilang ada filosofi yang tersembunyi atau hidden message. Asik gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Silvi nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Betul. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Bang Alhamdulillah. Umang. Bungkus.